Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Istana Wedding. Pusatnya informasi pernikahan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kak. Nah, di video kali ini kita mau kasih jawaban dari pertanyaan yang sempat kita buat beberapa hari yang lalu di Instagram kita, yaitu @istanawedding sama Istana Undangan dan Souvenir. Kita juga buka sesi pertanyaan di WhatsApp. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan di video kali ini akan kita jawab ya kak ya. Oke, pertanyaannya kemarin itu seputar pertanyaan persiapan atau apa aja lah yang berhubungan dengan pernikahan dan lamaran ya kak. Nah, pertanyaan yang pertama itu dari Desi Lestari 88 nih dek. Bunganya mana bunganya nak? Ini bunganya. Bunga ya. Nah, pertanyaannya, kondisi seperti ini kalau ada rencana resepsi itu diperbolehkan atau tidak? Kalau boleh maksimal berapa orang? Nah, jawabannya adalah ini jawaban berdasarkan pengetahuan dari kita ya kak, berdasarkan informasi dari customer yang masuk juga, yang pesan di undangan, hantaran, mahar di kita. Nah, itu boleh mengadakan resepsi, tapi setiap daerah itu kan juga berbeda-beda ya kak, karena ada zona merah, ada yang enggak gitu ya kak. Ini ada udah bisa jalan kemana-mana ya kak, udah nggak bisa ya, udah nggak anteng kayak kemarin ya ini adiknya ya. Nah, bacain ya, bacain. Nah, ada yang diperbolehkan, ada yang enggak. Kemudian kalau diperbolehkan pun ada beberapa catatan yang harus dipenuhi. Misalnya jumlah tamu itu biasanya dibatasi. Kalau di gedung biasanya dibuat shift gitu kak, jadi jamnya bisa diatur. Untuk pembuatan undangan pun nanti ada jam-jamnya sendiri-sendiri biasanya gitu. Kemarin pengalaman di kita sih seperti itu ya dek, ya dek, ya dek Anim. Ini ya dek. Nih, kemudian tetap menaati protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, sering cuci tangan gitu ya kak, terus jaga jarak. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya untuk konsumsi itu kebanyakan kalau di rumah itu pakainya nasi box, nanti diantar-antar gitu, atau nggak ada makan di tempat gitu. Kalau di rumah seperti itu kak, kurang lebihnya ya dari pengetahuan kita. Tinggal dilihat aja lingkungannya seperti apa, karena setiap daerah itu kan beda-beda ya kak ya. Nah, untuk pertanyaan kedua ini dari lai_lanu_raini88. Pertanyaannya adalah, mau paket komplit akad simple sederhana yang sakral juga itu ada atau enggak gitu, adakah? Nah, untuk paket komplit akad sederhana di kita ada banget gitu ya. Paket akad di Istana Wedding itu ada 2 pilihan, tinggal mau pilih yang mana kak. Mau ditambah upacara panggih juga bisa, adat itu juga bisa gitu. Backdropnya pun bisa disesuaikan budgetnya. Tinggal di ini aja, apa namanya, di musyawarahkan aja, tinggal datang langsung kita obrolin gitu ya kak, maunya seperti apa nanti kita diskusikan gitu. Tentu saja ada, apalagi di kondisi pandemi seperti ini ya kak. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dela. Ini pertanyaan dari WhatsApp ya. Kalau kak Dela, kalau bikin mahar harus sesuai sama jumlahnya, maksudnya kalau bikin mahar itu nominal atau jumlah uangnya itu harus sesuai sama tanggal akad, atau boleh sesuai sama mahar yang dikasih gitu, atau yang sedikasihnya gitu, maksudnya gitu, harus disesuaikan sama tanggal atau enggak gitu ya, seperti itu. Nah, jawabannya adalah kalau jumlah sama nominal uang mahar itu sesuai kesepakatan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Sebenarnya sih seperti itu, cuman emang semakin kesini kalau zaman dulu kan nggak ada ya sesuaikan tanggal. Cuman emang kalau zaman sekarang biasanya untuk mengingat, mudah diingat gitu, biasanya sekalian disamain sama tanggal acaranya gitu. Jadi ada uang kunonya ya dek, ya.
Oh iya, gitu. Dan kalau masalah apa namanya, yang nanti dibuat mahar itu mau harus sesuai dengan mahar yang dikasih atau mau dibikin sesuai tanggal maharnya itu maksudnya ya kak. Itu sih sebenarnya yang namanya mahar itu kan itu adalah salah satu syarat dari pernikahan. Mahar itu ya harus ada calon pengantin laki-laki, perempuan, ijab, mahar, seperti itu kan, ijab kabul, mahar gitu kan. Nah maharnya itu kalau yang untuk dibingkai itu bisa formalitas atau bisa benar-benar mahar yang dijadikan syarat pernikahan itu. Tapi kalau misalkan mau, ada beberapa pengantin yang untuk mahar yang di frame, yang dibingkai itu hanya formalitas pun juga ada kak gitu, nggak disamain dengan jumlah mahar yang benar-benar dikasih ke calon pengantin perempuan. Seperti itu ya kak ya. Semoga dapat dipahami ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya kak. Nanti akan kita jawab insya Allah ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Rizky Novia. Kalau lamaran biayanya itu berapa ya kak? Gitu. Nah kalau lamaran sih sebenarnya biayanya, lamaran pernikahan kalau biaya itu sebenarnya relatif ya kak, tergantung tema, tergantung apa namanya, keinginan, model, konsep, keinginan dari lamaran dan pernikahan itu sendiri. Kalau zaman dulu mah nggak ada backdrop-backdropan ya, kalau sekarang kan ada backdrop lah, apalah gitu kan. Nah seperti itu tergantung. Tapi kalau berdasarkan pengalaman dari customer yang sudah pernah order di kita, pesan di kita, itu habisnya itu kurang lebihnya 8-10 juta ya kak ya. Kurang lebihnya seperti itu, udah termasuk seserahan yang dibawa, isinya itu, kemudian udah termasuk transport ke lokasi, kemudian udah termasuk apa namanya, foto video gitu. Kemudian kalau untuk konsumsi biasanya kan kalau nama lamaran biasanya dari pihak perempuan ya kak. Besok kita akan bahas detailnya ya untuk biaya apa namanya dari lamaran ini, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, karena biasanya kalau lamaran kan biaya masih kadang ada yang masih ada yang ditanggung oleh pihak laki-laki semua, ada juga yang dibagi bagian konsumsi dan backdrop di pihak perempuan karena kan acaranya di pihak perempuan, kemudian bagian foto, transport, seserahan dan sebagainya itu di pihak laki-laki. Seperti itulah, besok kita akan jawab secara detailnya, tapi kurang lebihnya itu adalah habisnya antara 8-10 juta, udah termasuk cincin juga ya kak ya. Dan harga emas itu kan naik turun ya kak. Nah kurang lebihnya seperti itu kak. Ini adiknya udah kemana-mana ini udah kemana-mana, udah bisa kemana-mana, nggak bisa anteng kayak kemarin ya kalau diajak bikin video. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak semua. Jika ada yang masih ingin ditanyakan atau ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan, boleh sekali, silahkan langsung DM boleh, langsung chat WA boleh, langsung komentar aja boleh banget ya kak. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya kak. Dan kalau ada banyak banget ini gangguan juga dari adik ya. Nggak ganggu ya dek ya? Ganggu nggak? Gangguin nggak ini? Nggak ya? Bantuin ya? Oke ya. Terus bilang dulu dadah dulu, dadah. Dadah, dadah, dadah. Dadah, ini apa ini? Jangan lupa apa? Dadah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kak. Ya. Ya, besok kita ketemu lagi gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mana dadanya? Dadah, dadah.